Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa WiFi-nya selalu saat menghubungkan WiFi selalu bertuliskan tersimpan, jaringan tersimpan, tidak aktif atau akses sudah penuh gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengatasi masalah-masalah tersebut ya teman-teman. Apabila kalian menemukan masalah di HP kalian, di WiFi kalian, saat menghubungkan ke WiFi bertuliskan jaringan tersimpan, kalian hanya perlu menonton video ini sampai habis teman-teman. Maka kalian akan mendapatkan ilmu yang baru ya teman-teman. Maka kalian akan menemukan solusi dari masalah kalian tersebut teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan awalnya. Nah, di sini ya teman-teman bisa kalian lihat. Ini WiFi saya bertuliskan nama WiFi-nya di Tareski ya teman-teman. Saya akan memasukkan passwordnya. Nah, ini ya teman, tidak bisa tersambung ya teman-teman. Poin akses untuk sementara penuh gitu ya teman katanya. Ini untuk biasanya untuk di beberapa HP ini biasanya bertuliskan jaringan tersimpan, WiFi tersimpan ataupun tersimpan gitu ya teman, tidak aktif biasanya gitu teman ya. Bertuliskan. Nah, di HP saya ini bertuliskan poin akses untuk sementara sudah penuh ya teman-teman. Biasanya di HP lain itu jaringan tersimpan gitu ya teman tulisannya ya. Nah, apabila kalian menemukan masalah ini, kalian hanya perlu melakukan dua cara ya teman. Cara yang pertama, kalian hanya perlu meminjam HP saudara kalian, adik kalian, teman kalian yang sudah terhubung ke WiFi tersebut gitu ya teman. Kalian hanya perlu meminjam HP-nya, terus kalian buka settingan modem masing-masing kalian di rumah masing-masing gitu ya teman. Cara yang kedua, kalian hanya perlu memakai laptop atau PC yang apabila kalian punya ya teman. Kalian hanya perlu menghubungkan kabelan ke laptop atau PC, terus kalian buka settingan modemnya teman-teman gitu. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini dan cara setting di modemnya ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa, ini saya sudah backup memakai SSID kedua teman-teman. Dikarenakan saya tidak mempunyai HP kedua dan tidak mempunyai laptop ya teman-teman. Jadi saya menggunakan SSID kedua untuk backupnya ya teman-teman. Apabila WiFi utama saya tidak bisa digunakan. Nah, ini SSID kedua saya. Saya akan memasukkan passwordnya untuk SSID kedua. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Untuk SSID kedua ini sudah terhubung. Nah, terus kita akan membuka Google Chrome ataupun browser lainnya teman-teman ya. Itu untuk membuka settingan modem di rumah kita masing-masing ya teman-teman. Untuk settingnya agar masalah WiFi tersimpan tersebut akan kita atasi di sini teman-teman gitu ya teman. Ini kita masukkan IP modemnya, kita buka Google Chrome ataupun browser lainnya teman-teman. Ini kita lanjut masuk ke IP modemnya. Ini saya menggunakan modem tipe Huawei ya teman-teman dengan IP 100.1. Dan untuk modem ZTE, apabila kalian menggunakan modem ZTE dan IP-nya itu 1.1 teman-teman. Ini IP-nya sudah saya ubah menjadi 100.2 teman-teman. Langsung kita masuk ke penelusuran. Nah, ini tampilan awal modem Huawei ya teman-teman. Dan username ini saya menggunakan username support dan passwordnya itu the world in your hand teman-teman. The world in your hand. Nah, ini kita langsung masuk ke settingan modemnya untuk mengatasi masalah-masalah WiFi tersimpan tidak aktif ataupun yang lainnya teman-teman. Ini kita masuk langsung. Kita ke menu advance. Terus kita ke menu WLAN teman-teman. Ini bisa dilihat menu WLAN. Nah, apabila sudah ke menu WLAN, kalian geser sedikit. Nah, bisa dilihat teman-teman. Tadi WiFi saya di WiFi pertama saya namanya itu di Tadeski ya teman, yang tidak bisa akses ke WiFi teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, tidak bisa akses ya teman-teman, bisa lihat. Nah, ini SSID kedua, ini SSID kedua untuk backup saya teman-teman. Apabila SSID pertama tidak bisa dipakai, saya bisa menggunakan SSID kedua teman-teman. Dikarenakan saya tidak mempunyai laptop, jadi saya membackup WiFi saya teman-teman gitu. Kalian bisa
di rumah kalian bisa backup juga, nanti kalian bisa memasang SSD kedua. Itu videonya sudah saya upload di channel ini ya teman-teman, cara menambahkan SSD kedua teman-teman gitu. Bisa kalian tonton nanti. Mengapa WiFi kalian itu tersimpan tidak aktif ataupun tidak bisa masuk ke WiFi-nya, itu masalahnya ada di sini. Masalahnya ini teman. Ini bisa kalian lihat di number of associated device ini teman. Ini membatasi pengguna WiFi yang akan masuk ke jaringan WiFi kalian gitu teman-teman. Ini minimal 1 dan maksimalnya 32 pengguna WiFi teman-teman gitu. Jadi apabila kalian setting cuma 5, sedangkan pengguna WiFi di rumah kalian itu ada 6, maka pengguna ke-6 tersebut tidak akan bisa masuk ke WiFi kalian teman-teman gitu. Nah gitu. Jadi akan menyebabkan WiFi tersebut tersimpan tidak aktif ataupun yang lainnya gitu teman. Nah gitu ya teman-teman. Contohnya, nah saya beri contoh lagi. Apabila di rumah kalian itu pengguna WiFi-nya itu, pengguna device-nya itu ya, di device-nya itu, di HP-nya itu ada 5 orang, maka pengguna ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya itu tidak akan bisa masuk ke WiFi kalian teman-teman. Itu akan mengakibatkan apabila kalian memasukkan passwordnya ke nama WiFi tersebut, maka akan bertuliskan tersimpan ya teman-teman gitu, WiFi tersimpan ya teman. Jaringan tersimpan atau WiFi tersimpan gitu teman-teman. Nah ini itu ya teman-teman masalah-masalahnya. Nah untuk solusinya teman-teman, ini kalian hanya perlu mengubah ini ya teman-teman. Kalian sesuaikan berapa pengguna yang akan masuk ke WiFi kalian tersebut teman-teman gitu, WiFi kalian gitu tersebut ya teman-teman. Jangan pas-pasan juga ya teman-teman, bisa kalian lebihin sedikit. Apabila pengguna WiFi kalian di rumah itu ada 10 orang, bisa kalian buat di 15 orang ya teman-teman. Ini untuk mengantisipasi apabila pengguna ke-11 ataupun 12 akan masuk ke WiFi tersebut teman-teman. Gitu ya. Ini maksimalnya 32 pengguna teman-teman gitu. Nih apabila saya sudah ubah ke 5 orang ya teman-teman, saya akan contohkan. Ini kita apply langsung apabila sudah diubah. Nah kita lihat ya teman-teman, apakah bisa masuk ataupun tidak bisa ya. Kita lihat langsung masuk. Nah bisa lihat teman-teman, langsung bisa masuk ya teman-teman. Gitu teman-teman caranya. Apabila kalian menemui masalah WiFi kalian tersimpan, kalian hanya perlu membuka settingan modem di rumah kalian masing-masing teman-teman. Apabila kalian menggunakan modem ZTE ataupun Huawei, hanya perlu mencari menu WLAN teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman caranya. Apabila kalian mendapati masalah WiFi kalian tersimpan tidak aktif atau yang lainnya, kalian bisa menggunakan cara ini ya teman-teman. Saya jamin cara ini akan berhasil teman-teman gitu. Ya dulu ya tutorial dari saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua teman-teman. Apabila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Dan apabila kalian ada pertanyaan dan saran tutorial apa yang ingin saya buatkan, silahkan tinggalkan komentar kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.